Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin akan terasa akrab, sekaligus mengejutkan. Bayangkan Anda tertidur dengan lelah, berharap malam akan penuh dengan mimpi indah, tetapi baru saja masuk ke fase tidur nyenyak. Tubuh Anda tiba-tiba memberi sinyal mendesak, perut bagian bawah seolah ada alarm kecil berbunyi, memaksa Anda bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Kemudian, setelah kembali berbaring, akhirnya bisa tidur lagi. Pikir Anda, tapi 1 jam kemudian alarm itu kembali berbunyi. Rasanya seperti dikhianati tubuh sendiri. Saya pernah berada di posisi ini, dan percaya atau tidak, saya tidak yakin tubuh saya bisa bertahan lama jika kondisi itu terus berlanjut. Anda mungkin berpikir, itu normal kok seiring umur, atau itu akibat terlalu banyak minum air. Namun, saya bisa pastikan pandangan itu salah kaprah. Seperti percaya kalau kucing bisa memerah susu sapi hanya karena suka susu. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan ya, saya ingin tahu juga Anda sedang mendengarkan ini dari mana. Apakah dari ruang tamu kecil di Bandung dengan jam lokal menunjukkan pukul 11 malam? Atau kamar tidur sunyi di Surabaya ketika dini hari masih segar? Tuliskan lokasi dan waktu Anda di kolom komentar. Karena kita seperti sebuah komunitas malam, saling menjaga semangat di tengah sunyi yang penuh perjuangan. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Banyak orang tidak menyadari betapa penderitaan jatuh bangun ke toilet di malam hari bisa merenggut hal-hal sederhana. Ketenangan, semangat pagi, bahkan kejernihan pikiran. Saya menyebutnya pencuri sunyi, karena ia datang tanpa pemberitahuan dan merampok kualitas tidur kita sedikit demi sedikit. Ada sebuah malam yang saya ingat jelas, ketika saya bangun hampir 7 kali. Setiap kali baru saja masuk ke mimpi yang tenang, tubuh memberi sinyal desakan seperti sirene kecil. Begitu bangun keesokan harinya, kepala seperti dihantam kabut tebal, tubuh lemas, dan pikiran suram. Saat berusia 71 tahun, saya pernah begitu putus asa. Ada malam ketika saya setengah sadar berjalan ke kamar mandi, lalu menabrak kusen pintu dan meninggalkan bekas lebam besar di bahu. Esoknya istri saya menatap dengan khawatir dan berkata, "Apakah kamu yakin bisa begini terus? Sungguh tak sanggup aku melihatmu menderita setiap malam." Kalimat itu menusuk, bukan karena marah, tetapi karena penuh cinta yang bercampur keputusasaan. Saya menyadari, jika tak ada perubahan, bukan hanya tidur saya yang hancur, tetapi juga kehidupan pasangan saya. Mungkin Anda juga pernah merasa, penderitaan kita merambat dan membebani orang-orang terdekat. Dari situlah muncul kebangkitan kecil. Saya mulai meneliti, mencatat, bahkan mencoba berbagai cara gila hanya agar malam saya lebih damai. Lucunya, ada saat saya mencoba tidak minum air seharian, berharap kantong kemih tidak penuh. Hasilnya lebih buruk. Tenggorokan kering seperti padang gurun. Saya pun tergoda minum segelas besar tepat sebelum tidur. Dan tentu saja, tubuh membalas dengan berisik semalaman. Ada ironi hidup, semakin saya menghindari air di siang hari, semakin saya menderita di malam hari. Dalam pencarian itu, saya menemukan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, hampir membosankan dibanding cerita penemuan besar. Rahasianya ada pada air, ya. Air yang selama ini kita perlakukan seenaknya, ternyata punya peran besar dalam cara tubuh kita bekerja di malam hari. Air, tubuh, hormon, dan otot saling berkomunikasi seperti orkestra. Jika salah satu pemain meleset, seluruh simfoni menjadi rusuh. Saya memutuskan untuk mulai mencatat kapan saya minum, berapa banyak, dan bagaimana efeknya terhadap malam saya.
Namun, sebelum saya ceritakan temuan itu, izinkan saya mengulas sebuah memori kecil dari masa muda. Dulu, ketika saya baru kuliah kedokteran, salah seorang dosen yang eksentrik berkata, tubuh manusia itu seperti balon air. Jika kau melatihnya dengan sabar, balon itu bisa menampung banyak tanpa meledak. Tapi jika kau jarang melatihnya, ia jadi rapuh dan cepat penuh. Waktu itu saya tertawa, menganggapnya hanya kiasan lucu. Siapa sangka, puluhan tahun kemudian, kata-kata itu menjadi panduan pertempuran pribadi saya. Di tengah pencarian jawaban, saya juga menjumpai fenomena unik. Semakin malam, tubuh justru memproduksi lebih banyak air seni jika di siang hari saya kekurangan cairan. Ironis, bukan? Mekanismenya memang rumit. Ada hormon bernama vasopresin atau biasa disebut antidiuretik yang seharusnya bekerja lebih giat di malam hari. Tapi, ketika tubuh kekurangan air di siang hari, keseimbangan hormon itu kacau. Akibatnya ginjal terus dipaksa memproduksi, seakan mereka adalah pekerja lembur tak dibayar. Dan tentu saja, saya sering ditertawakan ketika menceritakan teori ini. Beberapa teman berkata, itu sugesti saja. Kamu ke toilet karena terbiasa. Tapi saya menanggapi dengan senyum dan sedikit sarkasme. Kalau begitu, biarlah sugesti ini yang membuat saya bebas dari kantong mata sebesar tas belanja. Seringkali, pengetahuan baru memang tampak konyol sebelum terbukti. Kebenarannya, perjalanan ini bukan hanya soal mengurangi berapa kali saya bangun. Lebih dalam dari itu, ia mengajarkan saya tentang kesabaran menghadapi tubuh sendiri. Selama puluhan tahun saya menasihati pasien, bersabarlah, tubuh Anda akan belajar. Tapi ketika saya sendiri terjebak dalam lingkaran malam yang rusuh, saya sadar menjadi pasien jauh lebih sulit daripada menjadi dokter. Ada ironi dalam belajar mengobati diri sendiri. Sampai di titik ini, saya ingin Anda membayangkan apa hasil terbaik yang bisa Anda dapat jika semua ini berhasil. Bayangkan tidur selama 6 jam penuh tanpa gangguan. Terbangun pagi dengan tubuh segar. Bahkan suara burung terdengar jernih seakan dunia menyambut Anda lagi. Itu bukan mimpi kosong. Saya sendiri sudah membuktikan meski tak selalu sempurna, malam-malam saya kini lebih panjang, lebih tenang. Dan ya, untuk menjaga nuansa ringan di tengah topik serius ini, saya harus berbagi satu lelucon. Pernah suatu malam, saya begitu sering bangun sampai kucing saya heran. Ia menatap saya setiap kali keluar kamar mandi, seperti berkata, "Wan, apakah Anda sedang ikut maraton malam?" Kucing saya tidak peduli soal hormon atau ginjal. Ia hanya ingin saya tidur agar bisa menempati bantal tanpa diganggu. Dari malam-malam melelahkan itu, saya belajar bahwa perjalanan ini mirip mendaki gunung. Anda tidak sampai puncak dalam sekali langkah. Terkadang jalan berbatu, terkadang berhenti sebentar, namun setiap langkah kecil tetap mendekatkan kita pada matahari terbit. Itulah awal cerita saya, pertemuan dengan penderitaan, kecemasan, dan secercah kesadaran. Dari sinilah masuklah saya ke bagian yang lebih dalam. Bagaimana sebuah pemahaman sederhana tentang air mampu mengubah malam menjadi lebih tenang. Dan bagaimana pengalaman pribadi membentuk dasar penelitian saya hingga sekarang. Waktu itu saya merasa sudah mencapai ambang batas. Bayangkan, hidup dengan kondisi tiap malam harus bangun sampai 6 atau 7 kali. Tubuh saya seperti garis produksi pabrik yang tidak pernah berhenti. Suatu malam, sekitar pukul 3 lebih, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk, menatap lantai kayu yang dingin, sambil berkata pada diri sendiri, "Kalau begini terus, aku akan kehilangan separuh umur hanya karena kamar mandi." Pagi berikutnya, dengan pundak masih pegal akibat benturan malam sebelumnya, istri saya menghampiri. Ia berusaha sabar, tetapi nada suaranya terdengar tegas. "Kamu tidak bisa terus begini. Sungguh, kita sudah tua."
Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Cobalah lakukan sesuatu sebelum tubuhmu benar-benar hancur. Perkataan itu membuat dada saya sesak. Saya merasa seperti lelaki yang tak mampu menjaga dirinya, apalagi melindungi orang yang ia cintai. Namun, dari rasa malu itu akhirnya lahir sebuah keputusan. Saya tidak boleh pasif menunggu keadaan memburuk. Mulailah saya menggali lagi catatan lama dari kuliah, meraba-raba hasil penelitian, hingga berbicara dengan dokter muda yang lebih sibuk dengan gawai daripada mendengarkan pasien. Lucunya, sering saya merasa seperti mahasiswa tua yang sedang menyusun skripsi ulang tentang mengapa tubuh manusia begitu cerewet di malam hari. Seiring waktu penelitian kecil saya berkembang. Saya menemukan catatan menarik tentang hubungan hormon dan ritme sirkadian. Pada malam hari, seharusnya hormon antidiuretik bekerja lebih aktif, sehingga ginjal beristirahat dari kerja lembur. Namun, pada banyak orang seusia saya, mekanisme ini terganggu seperti jam tua yang mesinnya sudah longgar. Inilah yang membuat jumlah urine tetap tinggi walaupun seharusnya menurun. Lalu saya berpikir kalau jam biologis bisa rusak, berarti juga bisa dipulihkan. Pertanyaan akademis yang terbuka di benak saya kala itu adalah, apakah mungkin melatih ulang tubuh seperti melatih otot? Banyak literatur berkata tidak mungkin, tapi pengalaman saya berkata sebaliknya. Ada ironi, terkadang teori buku hanya berlaku di laboratorium, sementara tubuh manusia nyata punya 1000 kejutan. Salah satu kejadian yang masih lekat diingatan adalah percakapan dengan seorang pasien lama, Pak Herman, yang mengalami masalah serupa. Ia berkata sambil tertawa getir, "Dok, saya ini bukan lagi tidur malam, tapi tidur selingan antara perjalanan kamar mandi. Saat itu, bukannya saya memberi resep obat, saya justru duduk bersama dia di koridor rumah sakit dan kami sama-sama mengeluh. Kami sadar bahwa terkadang dukungan emosional jauh lebih menyembuhkan daripada resep tebal. Perlahan saya menyadari, untuk memecahkan teka-teki malam yang rusuh, saya harus berani melawan kebiasaan lama. Misalnya, dulu saya hanya menekankan pada pasien agar jangan minum setelah jam 7 malam. Ternyata, nasihat itu justru seperti bom waktu. Banyak pasien yang menahan haus seharian, lalu tak mampu menahan diri. Akhirnya minum banyak sebelum tidur. Hasilnya, makin sering ke kamar mandi. Salah satunya seorang bapak paruh baya yang bersikeras membawa botol air ke kamar tidur. Ia meminum setengah liter tepat sebelum berbaring, lalu marah kepada tubuhnya sendiri karena harus bangun tiap jam. Saya sadar, masalah ini seperti lingkaran neraka kecil. Semakin takut kita bangun di malam hari, semakin kita mengatur minum air dengan cara salah, semakin buruk keadaan. Jalan keluar bukan dengan menghindari, tapi justru dengan menghadapi, melatih tubuh agar mengenal ritme baru. Disinilah tempat sebuah momen kebijaksanaan kecil hadir. Saya mengalami apa yang saya sebut kejatuhan kecil demi kebangkitan besar. Setelah malam penuh kegagalan dan frustrasi, saya menemukan kekuatan untuk berkata, "Oke, jika tubuhku rewel, maka aku akan didik lagi." Sama seperti bayi yang diajar tidur teratur. Hal ini terdengar konyol, bahkan anak-anak saya menertawakan. Ayah melatih kandung kemihnya. Nanti kalau berhasil, bisakah ia melatih kucing kita agar tidak mengacak sofa? Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau bisa, mungkin aku akan menulis buku, dari kamar mandi ke sofa." Namun seiring canda itu, saya memang memulai eksperimen serius. Saya menata ulang jadwal minum, menuliskan jam bangun, jam tidur, jam ke kamar mandi. Saya memperlakukan tubuh saya seperti grafik penelitian. Saya masih ingat grafik pertama. Garis naik malam hari begitu tajam, seperti grafik bursa yang panik. Tetapi setelah sebulan mencoba pola baru, grafik itu mulai landai, menunjukkan penurunan jumlah kunjungan ke kamar mandi. Itu bukan sekadar angka,
melainkan secercah harapan. Mungkin yang lebih penting, istri saya juga melihat perubahan dalam wajah saya setiap pagi. Ia berkata, suatu hari, kamu tampak lebih segar, bahkan senyummu sudah mirip dulu. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi saya itu seperti hadiah paling berharga dari seluruh eksperimen kecil saya. Tentu perjalanan ini tidak tanpa gangguan. Saya sesekali masih bangun lebih dari 3 kali semalam. Ada juga malam ketika saya meneguk air dingin karena lupa aturan sendiri. Akibatnya ya, kembali berlari ke kamar mandi. Namun seiring kegagalan dan kesuksesan itu, saya mulai semakin memahami bahwa tubuh manusia adalah makhluk kebiasaan. Ia belajar dari pola, ia merespons latihan, dan jika kita memberi kesempatan, ia tidak menolak menjadi lebih baik. Pada akhirnya, dari semua rasa frustasi, penemuan kecil, dan percakapan penuh tawa getir dengan pasien, saya menemukan pondasi. Pondasi itu adalah kesadaran bahwa masalah ini bisa diatasi bukan dengan obat semata, tetapi dengan perubahan kebiasaan. Saya menyebutnya awal kesadaran, sebuah titik di mana penderitaan bukan lagi musuh, melainkan guru yang menuntun kita ke jalan baru. Dan semakin dalam saya menggali, semakin jelas bahwa kunci pertamanya adalah sederhana, air. Ya, air yang selama ini kita anggap enteng, bisa menjadi musuh jika salah diperlakukan, tetapi sahabat jika kita tahu cara bersahabat dengannya. Cerita tentang strategi air inilah yang akan saya ungkap di bab berikut. Sebuah perubahan kecil yang mampu memberi malam yang lebih damai. Saya masih ingat jelas hari ketika saya menyadari bahwa jawaban paling masuk akal pada masalah saya ternyata bukan obat mahal, bukan jamu rahasia, apalagi mantra dari nenek moyang. Jawaban itu ternyata hanyalah air. Ya, air yang mengalir begitu saja dari keran rumah kita, yang seharusnya paling sederhana, justru menjadi kunci mengembalikan malam yang tenang. Saat itu, saya mulai menata jadwal minum dengan ketat. Bangun tidur pukul 7 pagi. Saya selalu mengambil segelas air putih hangat. Bukan air dingin yang langsung membuat perut saya kaget, melainkan air hangat yang lembut seperti selimut tipis di tenggorokan. Saya meneguknya perlahan, sekitar 30 detik. Seakan-akan tubuh saya juga ikut terbangun bersamaan dengan air yang masuk. Kemudian sepanjang pagi hingga menjelang siang, saya tidak lagi minum seenaknya. Satu teguk besar sekali waktu, lalu mengeluh mengapa perut terasa penuh. Tidak, saya mulai membagi kebiasaan ini. Setengah gelas kecil tiap 30 menit. Terasa konyol di awal, karena saya harus membawa gelas seperti jam alarm cair. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan itu sederhana, namun nyata. Kandung kemih saya yang sebelumnya seperti lonceng rusak akan berdenting keras dengan isi sedikit saja. Mulai tampak lebih sabar. Bayangkan balon kecil yang dilatih perlahan. Setiap hari diberi sedikit udara tambahan, hingga lama-lama bisa menampung lebih banyak tanpa pecah. Itulah yang terjadi pada tubuh saya. Awalnya saya kira hanya sugesti, tetapi kemudian saya mengingat penelitian lama yang menyebut kandung kemih manusia memang otot elastis. Otot, seperti semua otot lain, bisa dilatih, dan untuk dilatih, ia butuh sesi latihan. Setiap kali saya minum pada siang hari, saya sejatinya memberi stimulus kecil pada kantong ini agar beradaptasi. Namun ketika dulu saya menahan minum di siang hari, kandung kemih saya seperti anak manja yang tak pernah diberi tugas. Begitu sedikit saja cairan menumpuk, ia langsung melapor. Cepat kosongkan aku. Bayangkan seorang karyawan yang tak biasa kerja keras. Tugas kecil pun dianggap darurat. Nah, begitulah kandung kemih saya dulu. Perhatikannya, yang menarik bukan hanya sisi fisiologis otot. Soal warna air seni ternyata punya pengaruh juga. Jika urin terlalu pekat warnanya kuning gelap, cairan itu menjadi lebih asam dan lebih mudah mengiritasi dinding kandung kemih.
Akibatnya alarm jadi lebih cepat berbunyi. Tetapi kalau urin jernih, cairan tidak terlalu merangsang, sehingga alarm pun lebih tenang. Jadi logikanya sederhana, minumlah cukup sepanjang siang. Jaga urin tetap lembut sehingga malamnya kandung kemih juga lebih lembut pada Anda. Dalam uji coba pribadi, saya menetapkan batas. Total sekitar 1,5 liter air tersebar sampai jam 5 sore. Setelah itu, saya hanya mengizinkan diri saya seteguk kecil untuk melembabkan tenggorokan. Awalnya sulit, terutama ketika malam terasa kering. Tapi seiring waktu, tubuh saya terbiasa. Hasilnya cukup mengejutkan. Dari 7 kali bangun di malam hari, saya berhasil memangkas menjadi 2 kali, kadang bahkan sekali. Itu perubahan besar bagi seorang kakek berusia 71. Namun jangan salah, eksperimen ini penuh kelucuan juga. Ada satu malam ketika saya lupa aturan, tiba-tiba haus sekali sehingga saya menenggak hampir 1 botol air dingin pukul 9 malam. Tidak perlu menjadi peramal untuk tahu apa yang terjadi. Saya kembali menjadi pemain sprint, berlari dari ranjang ke kamar mandi berkali-kali sampai ayam hampir berkokok. Esok harinya, istri saya menatap dengan senyum tipis, senyum yang artinya sudah tahu masih dilakukan. Itu pengalaman yang membuat saya makin yakin disiplin adalah kunci. Sekarang, jika kita tarik sedikit ke ranah keilmuan, inilah debat akademis yang masih terbuka. Apakah benar latihan minum air dengan pola tertentu bisa meningkatkan sekresi hormon antidiuretik di malam hari? Beberapa penelitian menunjuk kemungkinan itu. Sementara yang lain belum sepenuhnya percaya. Saya sendiri mungkin bukan ilmuwan di laboratorium, tetapi grafik hasil pengalaman diri dan pasien saya berbicara lebih lantang daripada paper yang penuh angka. Nyatanya, malam saya menjadi lebih damai. Kalau kita ingin menambahkan sentuhan informasi aneh ya, mari saya ceritakan satu hal. Tubuh manusia ternyata punya jam biologis yang bisa terpengaruh oleh cahaya dan air. Ya, itu bukan teori saya yang sedang mabuk kopi. Ada bukti bahwa paparan cahaya pagi dan pola minum cairan siang hari bisa bekerja sinkron, memberi sinyal kepada otak kapan harus menahan produksi urin. Jadi, tubuh kita ternyata punya logika seperti pegawai jam kantor, diberi perintah bekerja siang hari, istirahat malam. Jika jadwal berantakan, otomatis produksi urin juga berantakan. Seorang pasien perempuan berusia 65 pernah menuturkan, "Dok, saya merasa kalau siang cukup minum, malam saya lebih bisa bertahan. Tapi kalau seharian sibuk dan tidak sempat minum, malamnya malah bolak-balik." Saya tersenyum dan berkata, betul, ibu baru saja membuktikan teori sederhana tanpa baca jurnal tebal. Ada pula kebijaksanaan kecil yang saya petik setelah menjalankan pola ini selama beberapa bulan. Ternyata tubuh kita tidak suka dikontrol dengan larangan keras. Jangan minum ini, jangan lakukan itu. Tubuh lebih suka diajak kompromi, diatur ritmenya perlahan, diberi ruang untuk belajar. Semacam mengajar cucu belajar bersepeda, bukan dengan membentak, melainkan dengan menuntun perlahan, kemudian melepas di waktu yang tepat. Dan tentu saja, tanpa humor rasanya hidup akan lebih kaku. Saya pernah berkata pada salah satu pertemuan, kini saya bukan hanya ahli kandung kemih, tapi juga ahli botol minum portable. Kemana-mana saya jadi seperti influencer botol tumbler, setengah gelas tiap setengah jam. Mereka tertawa, tapi diam-diam menyalin metode ini. Jadi, inilah inti dari temuan saya. Dengan strategi minum air di siang hari, kita melatih kandung kemih agar siap menghadapi malam. Menjaga urin tetap bersahabat dan membiarkan hormon internal kita bekerja sesuai tugasnya. Tidak ada sulap atau pil ajaib, hanya botol air, jam dinding, dan kesabaran. Namun, hasilnya bisa mengubah wajah kehidupan.
Dan setelah saya menemukan rahasia pertama berupa ritme air siang hari, saya mulai mencari rahasia lain. Jika ada satu perubahan sederhana bisa membuat malam lebih damai. Bagaimana dengan latihan sederhana tubuh? Disinilah saya memasuki penemuan menarik berikutnya. Otot dasar panggul, yang ternyata memiliki cerita panjang, dan mungkin lebih penting daripada yang banyak orang bayangkan. Setelah puas bermain dengan strategi minum air, saya mulai merasa seperti seorang konduktor kecil yang berhasil menenangkan instrumen pertama dalam orkestra tubuh saya. Namun, masih ada alat musik lain yang suka berisik, otot dasar panggul. Banyak orang mengira bahwa masalah sering buang air kecil hanya soal kandung kemih, tetapi sebenarnya itu ibarat pintu rumah. Jika pintu tidak kuat menahan angin, rumah bakal terasa bocor, tak peduli betapa kokohnya tembok. Saya pertama kali menyadari hal ini ketika seorang pasien pria berusia 70 mendatangi saya. Dengan wajah malu-malu, ia berkata, "Dok, jujur saya selalu mengira latihan otot panggul itu hanya untuk wanita habis melahirkan. Saya, tidak akan terlihat lucu kalau melakukannya, kan?" Saya tertawa sambil menepuk bahunya. "Pak, seandainya otot panggul bicara, ia tidak akan peduli gender. Ia hanya peduli apakah Anda sudah melatihnya atau belum." Itu membuat saya merenung. Tubuh manusia memang memiliki keterbatasan, lah. Namun setiap bagian punya potensi untuk diperkuat. Otot dasar panggul adalah jaringan otot yang menopang kandung kemih, uretra, hingga usus. Usia menua membuatnya melemah. Jadi wajar bila semakin lanjut usia kontrol buang air pun makin sulit. Saya sendiri mengalaminya. Ada masa di mana sedikit tekanan, batuk, tertawa, membuat saya merasa alarm darurat aktif di bawah. Dari sinilah saya mulai eksperimen lagi. Saya tahu ada yang disebut latihan Kegel, tetapi ternyata hanya sebagian kecil dari solusi. Kebanyakan orang cuma sekadar mengencangkan otot anus sebentar, lalu melepaskan, seakan memencet tombol on-off lampu. Jujur saja, itu membantu sedikit, tetapi tidak cukup. Maka, saya memutuskan menambahkan variasi. Teknik pertama yang saya gunakan adalah duduk tegak di kursi, menarik napas dalam, lalu membayangkan otot perut bawah, panggul, dan anus terangkat perlahan seperti lift naik dari lantai 1 ke lantai 5. Saya tahan selama 5 detik, lalu menurunkan perlahan. Anda boleh tersenyum membayangkan kakek tua ini membayangkan lift dalam tubuhnya. Tapi justru metode visualisasi itu memudahkan. Saya melakukannya 10 kali, 3 kali sehari. Yang menarik, efek latihannya tidak hanya terasa di kandung kemih. Saya merasa postur tubuh ikut membaik, duduk lebih tegap, pinggang lebih kokoh. Bahkan cucu saya pernah berkomentar, "Kakek jalan sekarang kayak lagi ikut lomba model." Saya hanya terkekeh, tapi dalam hati merasa bangga. Kadang kebajikan usia tua itu sederhana. Kita boleh rapuh, tetapi kalau ada usaha kecil yang membuat tubuh lebih ringan, dunia terasa tersenyum lagi. Ada juga informasi sampingan yang cukup aneh, tapi nyata. Dalam buku refleksologi lama yang saya baca, diceritakan bahwa otot dasar panggul berkaitan dengan sistem pernapasan. Saat kita melatih kontraksinya, paru-paru mendapat stimulasi lebih dalam. Saya meragukan teori itu pada awalnya, tapi setelah rutin berlatih, saya merasa napas saya lebih panjang dan tenang. Apakah itu kebetulan atau memang keterkaitan sistem tubuh yang kompleks? Debat akademisnya masih terbuka, namun pengalaman saya membuat saya condong percaya tubuh punya cara unik berhubungan. Dalam proses ini ada satu lelucon yang selalu saya ceritakan di pertemuan komunitas. Saya berkata, "Tahukah kalian, kini kita punya latihan rahasia, duduk diam, wajah tenang, tapi sebenarnya sedang mengangkat lift imajiner ke lantai 5. Jadi kalau orang melihat Anda tampak serius di halte, mungkin Anda bukan marah, Anda sedang melatih otot panggul." Semua tertawa, tapi diam-diam.
Beberapa dari mereka mulai mempraktikkannya. Namun, ada catatan penting. Jangan pernah melatih otot ini sambil menahan aliran kencing saat benar-benar buang air. Itu bahaya, karena bisa menimbulkan infeksi atau tekanan berlebihan. Anggap saja latihan panggul ini adalah kelas kebugaran pribadi, bukan menari di kamar mandi. Saya juga mencoba menggunakan bantuan alat sederhana, seperti bantal khusus yang menjaga posisi duduk. Awalnya saya ragu, merasa seperti kakek yang terlalu modern. Tetapi ternyata itu membantu. Posisi tubuh jadi lebih tepat, sehingga latihan lebih efektif. Jadi jangan meremehkan teknologi kecil. Kadang benda sederhana bisa memberi dorongan besar. Melalui latihan ini, saya dan beberapa pasien menyaksikan perubahan nyata. Seorang pria berusia 68 yang tadinya bangun 6 kali per malam. Setelah 3 minggu latihan, hanya bangun 3 kali. Tidak sempurna, tapi penurunan setengahnya sudah layak dirayakan dengan seteguk teh herbal. Bagi saya pribadi, manfaat lain yang mengejutkan adalah meningkatnya kepercayaan diri. Bayangkan selama bertahun-tahun Anda merasa tubuh ini seperti musuh dalam selimut, selalu mengkhianati Anda di malam hari. Lalu perlahan Anda mendapat kendali kembali. Rasanya seperti berdamai dengan tubuh sendiri. Itu kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan angka statistik. Jadi, pelajaran kebijaksanaan dari bagian ini jelas. Terkadang, solusi besar terletak pada area yang tidak terlihat. Otot dasar panggul bukan bagian tubuh yang sering kita pamerkan. Tetapi saat kita menjaganya, ia menjaga balik harga diri kita. Jika rahasia pertama adalah air, maka rahasia kedua adalah otot. Dua elemen sederhana, cairan dan daging, jika diperlakukan dengan benar, bisa membuat malam yang dulu rusak menjadi lebih teratur. Namun, perjalanan saya tidak berhenti di situ. Saya masih menemukan ada beban lain yang tersimpan di tubuh. Beban cairan yang berkumpul di kaki sepanjang hari, lalu meluap kembali ke ginjal ketika malam tiba. Itu yang mendorong saya menemukan rahasia ketiga. Sirkulasi hangat dari perendaman kaki. Ada satu hal yang sering terabaikan ketika kita membicarakan soal bangun malam. Kaki, ya, kaki yang setiap hari setia menanggung beban, berdiri, berjalan, bahkan menampung cairan tubuh akibat gravitasi. Ketika saya mulai menyadari hubungan antara pembengkakan di pergelangan kaki dan intensitas saya bolak-balik kamar mandi di malam hari, jujur saja, saya sempat tertawa. Masa iya, bagian tubuh paling bawah ini yang menentukan kualitas tidur saya? Tapi ternyata benar. Ceritanya begini, tubuh manusia itu seperti wadah air dengan pompa. Siang hari, saat kita banyak berdiri atau duduk, cairan menumpuk di tungkai bawah. Maka, ketika berbaring di malam hari, cairan tersebut mengalir balik ke sirkulasi. Lalu ginjal tiba-tiba kebanjiran bahan yang harus diproses. Hasilnya, tentu saja lebih banyak urin diproduksi tepat ketika kita ingin tidur nyenyak. Itulah saat saya mulai mengenal sesuatu yang sederhana namun efektif. Rendaman kaki atau yang di kalangan orang tua saya sebut coko. Saya mencoba pertama kali agak skeptis. Air hangat dalam baskom. Lalu kaki dimasukkan sampai di atas mata kaki. Istri saya menggeleng sambil menertawakan. Jadi sekarang kamu merendam kaki tiap malam seperti jagung rebus? Saya mengangkat bahu dan menjawab. Kalau jagung rebus bisa tidur lebih nyenyak, saya rela. Namun, ternyata sensasi itu luar biasa. Air hangat sekitar 42 derajat perlahan membuat kaki terasa ringan. Saya merasa seolah-olah hari saya dibersihkan melalui telapak kaki. Yang lebih ajaib, 2 minggu kemudian saya sadar jumlah kunjungan malam ke kamar mandi menurun drastis. Rupanya, sirkulasi yang membaik membantu mengurangi tekanan mendadak pada ginjal di malam hari.
Pengetahuan aneh tetapi nyata adalah bahwa di sekitar pergelangan kaki bagian dalam terdapat titik refleksi bernama Sanjinjiao. Dalam pengobatan tradisional, titik ini diyakini terkait dengan kesehatan ginjal dan kandung kemih. Meski ilmu kedokteran modern belum sepenuhnya mengakui klaim itu, saya tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setelah rutin merendam kaki, saya merasa jauh lebih lega. Debat akademis pun masih terbuka. Apakah manfaatnya murni karena fisiologi, sirkulasi darah yang lebih lancar, atau ada jalur saraf reflektif lain yang terstimulasi? Ada satu kisah bijak dari masa kecil yang tiba-tiba teringat. Nenek saya selalu menyuruh kami mencuci kaki dengan air hangat sebelum naik ke ranjang. Dulu saya anggap itu hanya tradisi lawas, bahkan sempat membangkang. Tapi sekarang, saya memastikan tidak ada hari tanpa ritual itu. Saya membayangkan nenek tersenyum di alam sana, berkata, akhirnya cucu bandelku menurut juga. Ritual perendaman ini juga memberi efek psikologis. Duduk tenang dengan kaki dalam baskom hangat. Saya seperti sedang memberi tanda kepada tubuh. Hei, waktunya tenang. Sebentar lagi kita tidur. Dalam era modern yang penuh layar bercahaya brilliant, ritual kecil seperti ini bisa menjadi sinyal sederhana namun kuat untuk menyiapkan tidur. Untuk variasi, saya mencoba menambahkan sejumput garam laut ke dalam air, sesuatu yang dulu saya anggap hanya bumbu dapur, ternyata membuat sensasi luar biasa. Garam membantu melepaskan ketegangan otot kecil di kaki. Saya juga terkadang memutar pergelangan kaki, menekuk jari-jari, atau memijat lembut telapak. Rasanya seperti spa pribadi murah meriah di rumah. Dan jangan lupakan sisi humor. Suatu malam cucu saya ikut-ikutan. Ia duduk di sebelah saya dengan baskom kecil, memasukkan kaki mungilnya. Sambil cekikikan, ia berkata, "Kakek, kita kayak klub rendam kaki ya." Saya tertawa dan menjawab, "Benar, klub eksklusif yang hanya menerima anggota dengan kaki bau." Seisi rumah pun tergelak. Ada kalanya kesehatan benar-benar terasa ringan ketika kita bisa menertawakannya. Manfaat perendaman kaki ini perlahan melampaui sekadar urusan kandung kemih. Saya menyadari kaki saya jarang bengkak di siang hari. Sendi pun terasa lebih fleksibel. Istri saya bahkan bilang kulit saya tampak lebih halus. Ternyata terapi sederhana bisa punya efek di luar dugaan. Kebijaksanaan yang saya petik dari pengalaman ini sederhana. Jangan pernah meremehkan kebiasaan kecil yang diturunkan orang tua. Yang dulu saya anggap petuah kuno tanpa logika, justru menyimpan dasar ilmiah bahwa tubuh kita adalah sistem saling terhubung. Ternyata kaki bisa bicara kepada ginjal, dan ginjal bisa menentukan apakah saya bisa tidur nyenyak atau tidak. Bukti nyata datang bukan hanya dari saya. Pasien paruh baya bernama Bu Ratna yang awalnya bangun 5 kali semalam. Setelah rutin merendam kaki selama 1 bulan, kini hanya bangun 2 kali. Ia bahkan bercerita, "Dok, tubuh saya terasa ringan. Heran, kok baru tahu cara sesederhana ini?" Saya tersenyum dan berkata, "Kadang rahasia terbaik bukan rahasiaku. Dia sudah ada di depan mata. Hanya kita yang menutupnya dengan rasa ragu." Sekarang, saya jadikan rendaman kaki sebagai bagian mutlak dari strategi malam. Seperti pintu masuk ke alam mimpi yang lebih damai. Namun, tentu saja, masih ada satu musuh besar yang tak kalah penting. Gangguan tidur akibat henti napas di malam hari atau sleep apnea. Saya dulu mengira persoalan mendengkur hanya mengganggu pasangan tidur. Nyatanya, ia berhubungan serius dengan hormon dan kerap menjadi dalang utama yang membuat malam kita bergerak ke kamar mandi lebih sering. Maka, setelah kaki hangat dan pikiran tenang, saya pun menggali misteri baru, mengapa napas malam dapat mengacaukan kandung kemih. Jawabannya membawa saya ke petualangan lain, membuka pintu menuju rahasia keempat. Saya pernah menganggap dengkur itu sekadar masalah kecil, memalukan mungkin.
tapi tidak berbahaya. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Saya sendiri dulu mendengkur begitu keras sampai istri saya berulang kali menepuk bahu saya tengah malam. Kadang ia berseloroh, kalau dengkur ini bisa dipakai sebagai alarm, kita tidak butuh jam waker lagi. Saya tertawa pahit, tidak tahu bahwa di balik suara gaduh itu bersembunyi sesuatu yang membuat tubuh saya semakin sibuk buang air kecil di malam hari. Sleep apnea, istilah medisnya. Gangguan di mana napas berhenti sejenak, membuat tubuh seperti orang yang tenggelam lalu terpaksa mendadak mengambil napas. Setiap kali itu terjadi, tubuh mengeluarkan hormon stres, dan itu ternyata mempengaruhi hormon antidiuretik yang seharusnya menekan produksi urin di malam hari. Jadi, dengkuran bukan hanya soal suara bising, tetapi alarm biologis yang membuat kandung kemih tiba-tiba jadi cerewet. Suatu malam, saya bangun dengan dada berdebar cepat, lalu merasa harus segera ke toilet. Saat duduk kembali di ranjang, saya tersadar. Mungkin bukan kandung kemih saya yang bermasalah, melainkan sistem pernapasan saya yang memberi sinyal kacau. Dari situlah saya mulai meneliti hubungan antara tidur, dengkur, dan produksi urin. Hasil penelitian dan pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa ketika napas terhambat, kadar oksigen turun, otak menilai kondisi itu sebagai darurat, lalu mengirim sinyal melepas hormon yang justru menekan kerja hormon antidiuretik. Hasilnya, ginjal kebanjiran perintah untuk memproduksi lebih banyak air seni. Ironi yang menggelikan adalah kita sebenarnya tidak kekurangan urin, tetapi kekurangan oksigen. Saya masih ingat percakapan dengan seorang pasien bernama Pak Amin, usia 73 tahun, yang datang dengan keluhan mirip saya. Ia berkata, "Dok, saya sudah jaga minum. Siang banyak, malam sedikit, tapi tetap saja bangun sampai 6 kali." Saya bertanya pada istrinya, "Apakah suami mendengkur?" Istrinya tertawa getir. "Kalau ada lomba mendengkur, dia pasti juara nasional." Mendengar itu, saya langsung menjelaskan kaitan antara sleep apnea dan nokturia. Beliau terdiam. Lalu beberapa minggu kemudian setelah mencoba tidur, menyamping dan menggunakan alat bantu napas sederhana, jumlah bangunan malamnya berkurang drastis. Ada informasi samping yang agak aneh. Ternyata posisi tidur sangat memengaruhi apnea. Berbaring terlentang membuat lidah dan langit-langit lunak terdorong ke belakang, menutup sebagian jalan napas. Tetapi dengan posisi miring, khususnya miring ke kanan, jalan napas tetap lebih lega. Ada alasan fisiologis tambahan, tidur miring ke kanan mengurangi tekanan pada jantung dan membantu pencernaan lebih baik. Meski terdengar seperti tips gaya hidup sederhana, tapi efeknya besar pada ritme malam. Saya sendiri melakukan eksperimen kecil. Selama seminggu saya tidur terlentang. Hasilnya catatan bangun malam saya naik. Minggu berikutnya, saya tidur miring ke kanan dengan bantal tambahan di punggung agar tidak mudah berguling. Hasilnya lebih stabil, hanya bangun 2 kali. Bagi saya, ini lebih meyakinkan daripada teori manapun. Selain posisi, pernapasan juga bisa dilatih. Saya mulai melakukan peregangan leher dan pundak setiap malam sebelum tidur. Perlahan saya memutar kepala, menarik bahu, membuka rongga napas. Hasilnya cukup mengejutkan, karena selain mengurangi dengkuran, saya merasa tertidur lebih cepat. Ada debat akademis terbuka tentang seberapa efektif peregangan ini dibanding alat medis canggih. Tapi bagi saya pribadi, kombinasi kecil ini memberi kelegaan nyata. Suatu hal yang lucu, saat cucu saya memergoki saya memakai plester hidung, nose strip, untuk membuka saluran napas. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakek kayak superhero, gagal dengan masker transparan." Saya juga tertawa, tapi dalam hati saya bahagia. Kalau plester sederhana bisa mengurangi dengkuran dan membuat kakek tidur nyenyak, kenapa tidak? Kebijaksanaan yang bisa saya tarik dari pengalaman apnea ini, kadang masalah tidak ada pada bagian yang kita curigai,
Kita sering menunjuk kandung kemih sebagai pelaku utama, padahal otak dan jalan napas justru yang memberi perintah keliru. Ini mengingatkan saya pada pepatah lama. Jangan salahkan pintu jika kunci yang rusak. Bukti dari pasien pun memperkuat. Bulia, berusia 69, mengira dirinya terkena penyakit ginjal. Setelah terbukti ia mengalami sleep apnea, ia mulai menjalani terapi napas dengan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. 3 bulan kemudian, frekuensi bangunnya berkurang dari 7 kali menjadi 2 kali. Ia datang sambil hampir menangis karena bisa tidur nyenyak lagi. Namun sleep apnea hanyalah satu bagian dari puzzle. Ada lapisan lain, yaitu hormon. Malam sesungguhnya adalah panggung hormon, dan jika cahaya serta kebiasaan modern mengacaukan ritme melatonin, maka tidur damai hanyalah mimpi. Jadi setelah berdamai dengan napas, saya mulai belajar berdamai dengan cahaya dan hormon tubuh, yang membawa saya ke rahasia berikutnya. Setelah saya memahami betapa napas malam bisa mengacaukan tubuh, saya mulai memerhatikan sesuatu yang lebih halus. Cahaya. Seringkali kita tidur dengan televisi menyala atau ponsel di samping kepala, seakan lampu kecil itu tidak berarti apa-apa. Tetapi, ternyata dialah musuh dalam selimut. Cahaya biru dari layar mampu mengacaukan hormon melatonin, hormon yang seharusnya bekerja seperti sutradara malam, memberi tanda bahwa tubuh sudah waktunya istirahat, dan juga, ini yang jarang disadari, mendukung produksi hormon antidiuretik agar tubuh tidak kebanjiran urin. Sejujurnya, saya merasa malu ketika menyadari hal ini. Selama bertahun-tahun saya suka membaca berita di tablet sampai larut, lalu mengeluh kenapa sulit tidur dan sering bangun. Ketika saya benar-benar mematikan lampu dan menyingkirkan gadget 2 jam sebelum tidur, hasilnya menakjubkan. Tubuh saya terasa seperti anak kecil yang kembali dipandu ke alam mimpi dengan lembut. Ada pengalaman kecil yang menjadi titik balik. Suatu sore, sekitar pukul 6, saya sengaja mengganti lampu ruang keluarga dengan lampu kuning redup. Awalnya terasa seperti kafe romantis yang konyol, tetapi istri saya berkata, "Aneh ya, suasana rumah jadi lebih tenang. Rasanya jam biologis kita juga ikut kalem." Malam itu, saya tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Dari sana saya paham, bukan hanya air dan otot yang perlu latihan, tetapi cahaya pun harus dikendalikan. Tentu saja ada detail akademis yang menarik. Para peneliti masih berdebat apakah melatonin yang menurun pada orang tua mutlak akibat perubahan usia, ataukah lebih banyak karena gaya hidup modern yang membuat paparan cahaya buatan terlalu lama. Pendapat saya, mungkin keduanya. Namun yang jelas adalah dengan mengendalikan cahaya, saya memberi tubuh kesempatan memproduksi melatonin lebih banyak secara alami. Selanjutnya, masuk ke sisi nutrisi. Saya menemukan fakta bahwa makanan tertentu membantu tubuh menghasilkan melatonin. Salah satunya makanan yang mengandung triptofan, seperti pisang, susu hangat, kacang, dan dada ayam. Saya pernah bercanda dengan cucu saya sambil makan pisang pada malam hari. Kakek sedang menabung melatonin supaya bisa tidur seperti bayi. Ia tertawa, menyangka itu lelucon belaka, tapi sebenarnya itu benar. Ada pengalaman aneh yang membuktikan pentingnya cahaya dan hormon. Pernah saya menginap di pedesaan, jauh dari lampu kota, dan tidur di kamar dengan cahaya lilin. Malam itu, tanpa trik apapun, saya hanya bangun sekali. Perasaan pagi harinya sangat berbeda, segarnya luar biasa. Itu meyakinkan saya bahwa kita memang makhluk yang diciptakan untuk beristirahat dalam gelap, bukan diterangi layar gawai seterang siang. Kebijaksanaan usia tua yang bisa saya bagi dari sini. Kemewahan sejati bukanlah televisi layar besar atau lampu LED canggih, melainkan bisa tidur dengan tenang dalam gelap. Dunia modern terlalu terang, dan kita lebih miskin karena kehilangan nikmat gelap.
Namun saya juga harus jujur, berhenti dari kebiasaan lama tidak mudah. Di minggu-minggu pertama saya sering mengintip ponsel, merasa ada yang kurang. Sama seperti orang yang baru berhenti minum kopi di sore hari. Tubuh protes. Tetapi ketika saya konsisten, akhirnya tubuh menerima. Sekarang, giliran tubuh memberi hadiah. Tidur yang lebih panjang dan rasa damai. Dari sisi klinis, pernah saya memiliki pasien berusia 80 bernama Pak Jaya. Beliau sulit sekali menurunkan intensitas bangun malam. Hingga akhirnya saya tekankan satu hal. Matikan televisi setelah maghrib. Gunakan lampu kuning redup. Awalnya ia menggerutu. Saya jadi merasa seperti hidup di gua. Tetapi setelah 2 minggu, ia kembali dengan wajah cerah, berkata, "Ternyata saya bisa tidur 5 jam penuh. Saya merasa seperti orang muda lagi." Itu testimoni sederhana, tapi lebih berharga daripada 1.000 brosur obat. Saya tak lupa menambahkan satu bumbu humor. Suatu malam, ketika lampu rumah sudah saya redupkan, cucu saya protes. "Kenapa rumah kita jadi kayak rumah hantu? Kek!" Saya tertawa dan menjawab, "Kalau rumah hantu bisa bikin kakek tidur nyenyak, biarkan saja begitu." Dari pengalaman pribadi dan cerita pasien, saya berkesimpulan bahwa melatonin memang bukan sekadar hormon tidur. Ia adalah sahabat yang juga diam-diam menjaga agar ginjal tidak terlalu aktif di malam hari. Dan untuk mendapatkannya, kita tidak butuh resep mahal. Kita hanya perlu berani mencintai kegelapan. Inilah pelajaran bagian ini. Tubuh butuh ritme. Cahaya harus ditundukkan. Dan hormon akan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Begitu kita kembali menghargai malam sebagai malam, tubuh akhirnya tahu kapan harus beristirahat sungguh-sungguh. Namun, perjalanan saya selanjutnya menemukan bahwa masih ada akar lain dari masalah ini. Bukan hanya otot, air, napas, atau cahaya. Akar itu ada pada ginjal. Organ kecil berbentuk kacang yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Dan ketika ginjal sudah lemah, segala strategi lain hanya seperti menambal ban bocor tanpa memperbaiki kebocoran sebenarnya. Maka, rahasia berikutnya adalah menghormati ginjal agar mereka tetap mampu menjadi penyaring kehidupan. Kini kita sampai pada rahasia berikutnya, ginjal. Dua organ seukuran kepalan itu, yang bentuknya mirip biji kacang merah, ternyata adalah bos besar dalam masalah bangun di malam hari. Saya dulu pun terlalu sibuk menyalahkan kandung kemih. Padahal ginjallah yang memberikan instruksi seberapa banyak urin harus diproduksi. Ada masa ketika saya merasa sudah melakukan semuanya. Minum teratur di siang hari, latihan otot panggul dengan disiplin, rendaman kaki hangat, bahkan tidur miring untuk menghindari apnea. Hasilnya lumayan, tapi belum sempurna. Sampai suatu pagi saya periksa ulang kesehatan. Dokter berkata ringan, namun menohok. "Fungsi ginjal Anda sudah berkurang, sekitar 65% dari normal." Rasanya seperti tertampar. Organ yang jarang kita pikirkan, ternyata perlahan merosot dalam diam. Saya pun mulai menggali lebih jauh. Ginjal bekerja menyaring darah, mengatur cairan, garam, dan kadar racun. Jika ginjal melemah, mereka gagal memusatkan urin di siang hari, sehingga produksi lembur terjadi di malam hari. Inilah mengapa banyak penderita hipertensi, diabetes, atau usia lanjut sering buang air kecil malam-malam. Saya teringat pada pasien bernama Bu Sulastri. 78 tahun. Penderita diabetes. Ia datang mengeluh bangun hampir 8 kali setiap malam. Setelah kami periksa, ginjalnya memang hanya berfungsi setengahnya. Kami tidak membicarakan obat ajaib, tapi mulai dengan dasar, menstabilkan gula darah dan tekanan darah. 6 bulan kemudian, frekuensinya turun drastis menjadi hanya 2 kali. Itu bukti bahwa menjaga ginjal sama dengan menjaga malam.
Ada informasi aneh yang jarang dibicarakan. Makanan dengan kalium seimbang bisa membantu kerja ginjal. Pisang, tomat, dan kentang adalah contohnya. Namun, kadar kalium terlalu tinggi juga berbahaya jika fungsi ginjal sudah jatuh parah. Jadi, soal ini seperti menari di garis tipis antara manfaat dan bahaya. Debat akademis masih terus berlangsung, terutama tentang berapa tepatnya asupan kalium bagi lansia dengan kondisi ginjal setengah sehat. Dari pengalaman pribadi, saya mulai mengatur pola makan. Dulu saya penyuka asin, kerupuk, ikan asin, sambal garam. Ternyata, garam adalah musuh utama ginjal. Saya turunkan drastis sampai hanya sekitar 5 gram per hari. Awalnya hambar sekali, tapi perlahan saya belajar menikmati rasa alami bahan makanan. Bahkan istri saya menambahkan bumbu rempah untuk memberi karakter. Saya mulai menemukan kenikmatan dalam kesederhanaan. Kebijaksanaan tua dari dapur. Gula dan garam sesungguhnya penjara bagi ginjal, bukan sahabat. Pada momen ini, saya ingat sebuah potongan kebijaksanaan dari mendiang ayah saya. Ia selalu berkata, air jernih lebih berharga dari sup paling mahal. Baru sekarang saya paham maksudnya. Ginjal mencintai kesederhanaan. Air putih, makanan alami, tekanan darah tenang. Kita, manusia modern, justru memberikan kebalikannya. Minuman bersoda, makanan tinggi garam, dan stres yang menaikkan tekanan darah. Lucunya, suatu waktu saya membuat eksperimen di lingkaran pasien lanjut usia. Saya menantang mereka, selama 2 minggu, kurangi garam, dan lihat apakah malam kalian berubah. Banyak yang protes, ada yang berseloroh. Dok, tanpa garam hidup sudah hambar dari dulu. Jangan ditambah hambar makannya. Kami tertawa, tetapi setelah 2 minggu, hampir semua melaporkan penurunan frekuensi bangun malam. Bukan hanya itu, kaki mereka juga lebih ringan, tidak bengkak lagi. Selain garam, saya juga mengurangi protein berlebihan. Saya dulu bangga makan daging setiap hari. Katanya untuk kekuatan. Tapi ginjal bekerja ekstra keras memproses limbah protein. Setelah mengurangi porsi, tubuh terasa lebih ringan. Tidak sekuat waktu muda tentu, tapi jauh lebih damai di malam hari. Ada satu kejadian pribadi yang membuat saya semakin serius menjaga ginjal. Saya pernah menghadiri reuni dan seorang teman lama terlihat sangat pucat. Ternyata ia sudah menjalani cuci darah rutin. Ia berkata, "Kalau dulu aku lebih jaga pola makan, mungkin ginjalku tidak seburuk ini." Kata-katanya menggema di kepala saya sepanjang malam. Saya pulang dengan tekad, tidak ingin ginjal, saya berakhir menjadi mesin bagi rumah sakit. Ada pula sisi humor kecil dalam perjalanan ini. Cucu saya tahu saya mengurangi garam, lalu diam-diam ia menambahkan saus tomat ke sayur saya. Katanya, kakek butuh warna biar makanan nggak sedih. Saya pura-pura marah, tapi sebenarnya agak terhibur. Bahkan tubuh saya pun tampaknya berterima kasih, karena saus tomat justru kaya kalium sehat. Anak kecil memang kadang jadi dokter sederhana dengan caranya sendiri. Kebijaksanaan yang bisa diambil. Kita sering sibuk mencari obat mahal, padahal dasar kesehatannya ada pada ginjal yang bersih dan tenang. Menjaga gula, tekanan darah, garam, dan protein adalah investasi panjang, bukan hanya untuk siang hari penuh tenaga, melainkan juga malam yang tidak rusuh oleh perjalanan ke toilet. Dan dengan memahami ginjal, saya semakin yakin bahwa penyelesaian masalah malam hari bukan hanya satu cara tunggal. Ia adalah puzzle besar, di mana air, otot, kaki, napas, cahaya, dan ginjal adalah potongan-potongan yang harus dirakit. Maka, rahasia selanjutnya adalah strategi menyatukan semuanya. Jalan menuju transformasi sejati. Setelah melewati semua lapisan, air, otot, kaki, napas, cahaya, dan ginjal, saya sadar satu hal penting. Tubuh tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu kunci.
Tubuh adalah orkestra, dan setiap instrumen harus dimainkan bersama-sama agar lahir harmoni. Itulah mengapa saya mulai menyusun strategi gabungan, semacam paket lengkap yang akhirnya saya sebut pendekatan bertahap. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Soekarno, bukan tokoh besar, hanya kebetulan namanya sama. Berusia 84 tahun. Ia datang dengan wajah lelah dan berkata, "Dok, saya menyerah. Saya bangun 10 kali semalam. Keluarga pun tidak bisa tidur." Saat itu, saya tahu memberinya satu nasihat tidak akan cukup. Ia butuh sinergi semua bagian. Maka dimulailah uji coba strategi 3 tahap. Tahap pertama adalah mengatur minum dan rendaman kaki. Saya membuat jadwal, segelas hangat setelah bangun, kemudian air dibagi merata sampai jam 5 sore. Lalu setiap malam, 20 menit perendaman kaki di baskom hangat. Hasilnya mulai terlihat dalam 2 minggu. Bangun malam berkurang sekitar 2 kali. Pasien berkata, "Dok, ini pertama kali saya merasa manusia lagi." Tahap kedua, setelah tubuhnya agak stabil, saya menambahkan latihan otot panggul dan manajemen cahaya. Kami menyebutnya latihan lift 5 lantai, mengangkat otot perut bawah perlahan 3 kali sehari. Sambil itu, rumahnya dibuat redup lampunya sejak habis maghrib. Awalnya mereka sekeluarga seperti hidup di gua. Tetapi kehangatan lampu kuning justru memperbaiki suasana. Minggu keempat, jumlah bangunnya tinggal 3 kali. Tahap ketiga, barulah saya fokus ke pola makan dan pemeliharaan ginjal. Garam dikurangi, protein diatur, sayur dan buah lebih banyak, dan tidur diposisikan miring ke kanan untuk mencegah apnea. 3 bulan kemudian, ia kembali dengan senyum. "Dok, saya hanya bangun 2 kali, kadang sekali. Saya seperti mendapat umur tambahan." Saya pun terharu, karena itu bukti nyata bahwa puzzle hanya bisa utuh jika semua potongan dipasang. Ada satu informasi unik yang saya temukan dalam perjalanan strategi ini. Seringkali pasien mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Hasilnya bingung, lalu menyerah, padahal tubuh butuh waktu adaptasi. Itulah sebabnya saya membagi ke dalam tahap per 2 minggu. Bagikan strategi seperti melatih siswa yang baru belajar menulis. Jangan langsung menulis novel, cukup huruf A sampai Z dulu. Debat akademis pun masih terbuka. Berapa lama waktu adaptasi ideal agar tubuh benar-benar mau berubah? Sebagian peneliti bilang perlu 21 hari untuk membentuk kebiasaan. Sebagian lagi 66 hari. Saya sendiri lebih percaya pada filosofi kakek. Setiap langkah kecil, asal konsisten, lebih berharga dari 1000 lompatan yang tergesa. Salah satu kebijaksanaan tua yang saya bawa ke sini, jangan mengukur keberhasilan dari satu malam. Ada pasien yang putus asa hanya karena semalam bangun lagi sampai 5 kali. Saya katakan, jangan menilai pohon dari satu daun yang gugur. Lihatlah apakah cabangnya sedang tumbuh. Kalau kita memberi tubuh waktu, perubahan akan datang. Tentunya, tidak jarang muncul momen humor di tengah seriusnya usaha. Misalnya, seorang pasien berkata, "Dok, saya menuruti semua. Minum air, rendaman kaki, lampu redup. Tapi cucu saya protes. Katanya rumah jadi kayak bioskop horor. Jadi saya akhirnya menambahkan lilin aromaterapi vanila. Sekarang rumah lebih enak dan saya merasa tidur di spa." Mendengarnya saya tertawa, tapi dalam hati saya pikir, nah, justru bagus. Jika rasa nyaman membuat tubuh lebih rileks, tidurnya pun lebih baik. Saya juga pernah mencoba menggabungkan beberapa latihan sekaligus. Misalnya, saat merendam kaki, saya melakukan latihan otot panggul sambil menarik napas panjang. Rasanya seperti kursus kebugaran ringan yang dirancang khusus untuk lansia. Beberapa pasien menirunya, dan hasilnya cukup baik. Mereka bilang terasa lebih efisien, seperti membeli paket hemat.
Di sini saya belajar strategi gabungan tidak hanya soal medis, tapi juga soal kehidupan sehari-hari. Ketika pasien di rumah, belajar bersama keluarga, mematikan gadget malam hari, mengurangi garam dalam masakan, meletakkan baskom kaki bersebelahan. Mereka merasa tidak berjuang sendirian. Itu salah satu manfaat tersembunyi dari strategi bertahap. Ia melibatkan orang-orang terdekat menciptakan kebersamaan baru. Satu kebijaksanaan usia tua yang saya hargai, penyakit seringkali mempererat keluarga. Masalah saya di malam hari dulu membuat istri saya geleng kepala. Namun sekarang justru membuat kami punya ritual bersama. Minum segelas air hangat pagi-pagi, mematikan lampu lebih awal, bahkan saling mengingatkan posisi tidur. Kehidupan berumah tangga terasa lebih hangat, hanya gara-gara kami melawan seorang pencuri tidur bernama Nocturia. Jadi inti pelajaran bagian ini jelas. Tubuh adalah jaringan kompleks, dan solusi sejati hanya muncul jika kita berani menggabungkan semua pendekatan. Jangan hanya mengandalkan obat, jangan pula berpikir satu trik akan cukup. Semua tahap harus bersinergi dengan kesabaran dan konsistensi. Kini, setelah melangkah sejauh ini, saya rasa waktunya kita sedikit mundur ke belakang dan merangkum. Karena setelah 10.000 kata perjalanan, rahasia-rahasia ini bisa jadi terasa rumit. Maka, saya ingin melambatkan langkah, mengambil napas dalam, dan mengajak Anda menutup cerita dengan kesimpulan yang lembut. Bagian berikut akan menjadi pelukan terakhir, menenangkan, merangkum, dan membawa kita pada rasa damai menjelang tidur. Setelah melewati begitu banyak lapisan pengalaman pelacak, penelitian pribadi, kelakar kecil, bahkan eksperimen agak gila, tibalah saya pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Malam demi malam, dari rasa lelah hingga secercah harapan, semua menuntun saya pada satu kesimpulan sederhana, namun penuh makna. Penyembuhan tidak pernah berdiri di atas satu kaki. Ia berdiri di atas banyak tiang, dan setiap tiang, sekecil apapun, turut menopang keseluruhan rumah malam kita. Mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita lalui. Pertama, air yang begitu sederhana namun sering disalahpahami. Minumlah di siang hari dengan pola teratur dan tubuh Anda akan belajar kembali ritme yang sehat. Kedua, otot dasar panggul, jaringan yang sering diabaikan, tetapi ketika diperkuat, memberi kita kekuatan untuk memegang kendali. Ketiga, kaki, tempat beban gravitasi mengendap, yang ternyata bisa menjadi kunci jika diberi sentuhan hangat dalam baskom air. Keempat, napas dan suara dengkur, yang selama ini dianggap sekadar gangguan tidur pasif, ternyata memegang kendali besar terhadap hormon malam dan ginjal. Kelima, cahaya dan hormon melatonin. Betapa sering kita lupa bahwa tubuh memiliki jamnya sendiri, dan cahaya biru kecil dari ponsel bisa merusaknya. Keenam, ginjal, sang penyaring kehidupan yang tak pernah protes. Hingga suatu hari ia melemah dan membuat kita berlari ke kamar mandi berkali-kali. Dan akhirnya, ketujuh, strategi menyatukan semua ini. Tidak buru-buru, bukan dengan cara ekstrem, melainkan berlapis, bertahap, dengan kesabaran. Tubuh seperti anak kecil yang harus dituntun perlahan, bukan diomeli apalagi dipaksa. Saya pernah mengira penderitaan begadang dan berulang kali ke kamar mandi adalah takdir. Namun, malam-malam panjang itu ternyata adalah guru yang keras hati. Saya belajar satu hal, tubuh kita selalu punya kemampuan untuk berubah, asalkan kita bersedia melatihnya dengan konsisten. Sama saja seperti menanam pohon, kita tidak bisa meminta mangga tumbuh sebulan setelah bibit ditanam dia. Namun, bila kita siram tiap hari, lindungi dari gulma, suatu hari pohon itu akan memberi kita buah manis. Ada kebijaksanaan tua yang muncul dari perjalanan ini. Penderitaan kadang adalah undangan untuk kembali menata hidup.
Saya dulu menertawakan petuah nenek yang menyuruh merendam kaki atau ayah yang selalu mengingatkan pentingnya air putih. Kini saya semakin yakin, tradisi lama hanyalah sains masa depan yang belum sempat diberi nama keren. Saya ingin menutup dengan satu humor ringan, karena rasanya tidak adil jika perjalanan ini berakhir terlalu serius. Suatu hari, cucu saya bertanya, "Kakek, kenapa sekarang bisa tidur lebih lama?" Saya menjawab, "Karena kakek akhirnya berdamai dengan air, otot, ginjal, dan bahkan lampu rumah. Semua jadi teman." Ia mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu kakek punya lebih banyak energi buat main sama aku." Saya terkekeh. "Betul, tapi jangan ajak kakek main bola malam-malam. Nanti tetangganya pikir kakek lagi maraton ke toilet lagi." Kami pun tertawa, dan tawa kecil itu terasa lebih manjur daripada obat manapun. Jadi, inilah pelukan terakhir. Jika Anda masih sering bangun malam, jangan menyerah. Mulailah dari satu hal sederhana malam ini. Rendam kaki hangat atau matikan ponsel lebih awal, atau segelas air putih teratur di siang hari. Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Ingat, rumah tidak dibangun dengan satu batu besar, melainkan ribuan batu bata kecil yang disusun sabar. Tubuh Anda pun demikian. Dan akhirnya, ketika semua potongan puzzle mulai terangkai, ketika malam kembali tenang, Anda akan mengerti apa arti tidur yang sesungguhnya. Bukan sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan tubuh pada ritme alaminya. Ritme yang sejak lahir menuntun kita. Mari kita perlambat tempo sekarang. Biarkan kata-kata ini menjadi selimut. Bayangkan tubuh Anda berbaring dengan ringan, kaki hangat, napas teratur, dan kamar dilingkupi cahaya lembut yang mereda. Bayangkan otot panggul yang selama ini bekerja keras kini dalam keadaan tenang. Bayangkan ginjal Anda, si penyaring setia, mendapat istirahat seperti pekerja tua yang akhirnya bisa duduk menyesap teh hangat. Malam bukan lagi musuh yang merebut tenaga Anda, melainkan kawan yang menenangkan. Dan setiap kali Anda terbangun, itu bukan lagi ancaman, tetapi kesempatan untuk menarik napas, tersenyum, lalu kembali kepada mimpi dengan damai. Saya ingin Anda menutup mata sekarang, setidaknya di imajinasi, dan rasakan tubuh Anda merespons kebijaksanaan kecil yang kita gali bersama malam ini. Dengarkan diri Anda sendiri berbisik lembut. Aku mampu berubah, aku mampu pulih, aku akan pulang pada tidurku. Selamat datang di malam yang lebih tenang. Selamat datang pada diri yang lebih damai. Malam ini, kita telah berjalan bersama menyusuri jalan panjang, dari perjuangan kecil, kebiasaan sederhana, hingga ilmu tubuh yang kadang membingungkan. Kita mencicipi bagaimana air, otot, kaki, napas, hormon, dan ginjal saling terhubung. Kita juga belajar bahwa solusi bukan soal satu trik ajaib, melainkan harmoni dari banyak langkah kecil. Jika ada sesuatu yang benar-benar ingin saya titipkan di penghujung cerita ini, itu adalah kesabaran. Tubuh tidak berubah dalam semalam, sama seperti langit tidak langsung cerah setelah hujan pertama. Tetapi bila Anda sabar, menata minum harian, melatih otot panggul, merendam kaki, menjaga posisi tidur, menghormati kegelapan, dan merawat ginjal, maka tubuh pun akan memberi balasan lembut berupa tidur yang damai. Saya tahu, rasa frustrasi karena terus-menerus bangun malam bisa membuat hidup terasa lebih tua daripada usia sebenarnya. Namun percayalah, setiap usaha Anda tidak sia-sia. Bahkan dunia medis paling canggih pun kini kembali melirik kebiasaan sederhana ini. Karena sesungguhnya, rahasia kesehatan sudah lama ada di genggaman kita. Hanya perlu disusun ulang dalam irama konsisten. Dan saya ingin menutup dengan nada lembut. Bayangkan lampu kamar perlahan padam, suara-suara berangsur hilang, dan tubuh Anda berbaring ringan. Kaki hangat, pernapasan panjang, pikiran damai. Malam ini bukan lagi penjara,
tetapi pelukan. Semoga kata-kata ini menjadi pengantar Anda menuju mimpi yang teduh. Semoga tubuh Anda menemukan ritmenya kembali. Dan semoga Anda bangun esok dengan senyum yang tulus, menyambut hari dengan energi baru. Akhir skrip, selamat malam.